Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edi Putra Lukisan dengan 3 digit NIM 181. Sekarang saya akan membahas tentang latar belakang SBY kami. Yang pertama, imunomodulator didefinisikan sebagai zat biologis atau sintesis yang dapat merangsang, menekan, atau memodulasi komponen sistem kekebalan termasuk kekebalan bawaan maupun adaptif. Obat imunomodulator mengubah respons sistem kekebalan dengan meningkatkan imunostimulasi atau menurunkan imunosupresif, produksi antibodi serum. Imunomodulator bekerja pada berbagai level dalam sistem kekebalan. Oleh karena itu, berbagai jenis obat telah dikembangkan yang secara khusus menahan atau meningkatkan populasi dan subpopulasi sel-sel kekebalan yang responsif seperti limfosit, makrofag, neutrofil, sel pembunuh alami atau NK, dan limfosit T sitotoksik atau CTL. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem imun dan imunomodulator? Yang kedua, apa saja jenis imunomodulator? Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja imunomodulator? Dan yang keempat, bagaimana penggunaan klinis dan terapi imunomodulator? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mikaela Dian Sasami dengan 3 digit NIM terakhir 157 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari sistem imun. Sistem imun merupakan salah satu sistem pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pertahanan kompleks yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi patogen. Secara umum, sistem imun itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu imun bawaan atau innate dan imun adaptif. Imun bawaan atau innate merupakan pertahanan pertama tubuh yang bertindak cepat terhadap infeksi dan tidak spesifik terhadap patogen tertentu. Imun bawaan ini bisa terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sel-sel imun seperti makrofag yang nantinya akan bereaksi ketika mendeteksi adanya patogen dalam tubuh. Kemudian, imun bawaan ini memiliki komponen kimia yang akan memicu peradangan dan akan menarik lebih banyak sel imun ke tempat terjadinya infeksi. Sementara itu, imun adaptif berbeda dengan imun bawaan, bekerja secara lebih spesifik dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk aktif setelah terjadinya infeksi. Imun adaptif ini memiliki kemampuan untuk membentuk memori imun yang akan memungkinkan tubuh untuk mengingat infeksi yang sudah pernah terjadi dan membuat tubuh merespon lebih cepat terhadap infeksi oleh patogen yang sama di masa depan. Komponen utama dari imun adaptif ini adalah sel T dan sel B. Sel T akan membantu melakukan koordinasi respons imun dengan mengidentifikasi patogen, sementara sel B akan memproduksi antibodi. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan sesi presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Gadis Sandrayundari dengan NIM 23025111027. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari imunomodulator, di mana imunomodulator atau dikenal sebagai biological response modifier adalah suatu senyawa yang membantu meningkatkan fungsi dari sistem imun pada tubuh manusia, di mana fungsi dari imunomodulator ini adalah untuk memperbaiki sistem imun tubuh dengan cara mengembalikan fungsi sistem imun atau imunorestorasi, menstimulasi atau imunostimulan imun yang terganggu, atau menekan, menormalkan reaksi dengan imunodepresan, imun yang mengalami kondisi abnormal. Berbagai macam, baik bahan sintetik, rekombinan, maupun alamiah yang merupakan obat-obatan yang mampu mengembalikan ketidakseimbangan dari sistem imun yang dipakai pada imunoterapi disebut dengan imunoaugmentor, di mana efek dari imunomodulasi dari sediaan yang telah dibuat atau suatu produk jadi dapat ditentukan secara praklinis dengan melakukan uji respon imun spesifik dan respon imun non-spesifik secara in vivo dengan menggunakan hewan coba. Respon imun non-spesifik diantaranya dapat ditentukan berdasarkan uji bersihan karbon dan indeks fagositik retikuloendotelium, sedangkan respon imun yang non-spesifik berdasarkan hasil uji dari titer body sebagai respon imun humoral dan sitokin sebagai respon imun dari seluler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai imunostimulan, mengenai pengertian dan juga fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan dokter, saya Niklas Adel Tambunan dengan 3 digit NIM terakhir 204. Jadi pengertian untuk imunostimulan adalah suatu zat atau senyawa yang dapat menyerangsang atau meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Sederhananya, ini seperti vitamin untuk sistem imun kita, membantu tubuh lebih efektif dalam melawan berbagai penyakit dan infeksi. Selanjutnya mengenai imun stimulan dan itu memiliki banyak fungsi, di antara lain meningkatkan aktivitas sel imun dengan merangsang sel-sel seperti limfosit T dan B, makrofag, dan sel pembunuh alami untuk bekerja lebih aktif. Yang kedua, dapat meningkatkan produksi antibodi. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan zat asing seperti bakteri dan virus. Imunostimulan dapat meningkatkan produksi antibodi ini. Yang ketiga, mengaktifkan sistem komplement. Sistem komplement adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu menghancurkan patogen.
Imunostimulan dapat mengaktifkan sistem ini. Yang keempat, meningkatkan resistensi terhadap infeksi. Dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh, imunostimulan dapat membantu mencegah atau mengurangi keparahan dari infeksi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Frisyeni dengan NIM 23021053. Baik, selanjutnya ada imunostimulan alami dan sintetik. Untuk imunostimulan alami sendiri adalah cara memperbaiki fungsi imun dengan menggunakan bahan alami yang dapat merangsang sistem tersebut. Ketika tubuh terpapar penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, bahkan parasit dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan penurunan sistem imun. Nah, ketika penurunan sistem imun ini bisa ditingkatkan dengan senyawa yang bersifat imunomodulasi baik berupa obat sintetik maupun obat herbal. Imunodulator dapat dimanfaatkan dalam perbaiki imun pada saat terjadi penurunan sistem imun pada tubuh manusia. Ada beberapa tanaman yang mengandung imunostimulan alami. Yang pertama adalah sambiloto, di mana pada sambiloto sendiri terkandung ada senyawa adrogrofolit, di mana merupakan senyawa aktif yang memiliki sifat imunodulator untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terutama terdapatnya imunostimulan dengan kemampuan untuk meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh atau keadaan imun kita. Kemudian meniran juga dikenal sebagai imunodulator, dapat meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan flavonoid sehingga meniran ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kemudian ada jahe merah, di mana jahe merah menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat, sehingga kandungan fenolik dalam rimpang jahe merah diduga mengatur sistem kekebalan antioksidan. Tidak hanya dapat menangkap radikal bebas saja, tapi juga dapat membantu sel darah putih menjaga sistem imun dengan lebih baik dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian imunostimulan sintetik, di mana adalah senyawa atau zat yang dibuat secara kimiawi bukan dari sumber alami untuk merangsang atau meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh dengan memperkuat pertahanan tubuh terhadap infeksi, penyakit, atau kondisi yang mempengaruhi sistem imun. Sementara beberapa imunostimulan sintetik dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau sistem imun, yang lain mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan respon terhadap penyakit atau patogen tertentu. Ada beberapa stimulan sintetik yang saya ambil. Yang pertama ada levamisol. Levamisol ini telah meningkatkan pemahaman tentang peristiwa molekuler yang memediasi atau memicu respon imun. Itu juga dapat berfungsi sebagai agen imunosupresif atau stimulan penurunan kadar imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan kompleks imun yang bersirkulasi menunjukkan bahwa levamisol menghambat peningkatan aktivitas sel B. Obat ini memiliki sifat anti-energik yang memungkinkan pemulihan sistem imun yang telah tertekan. Kemudian interferon, di mana interferon juga adalah protein alami yang diproduksi oleh sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi. Sebagai imunostimulan sintetik, interferon berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi virus, bakteri, dan juga parasit atau sel kanker juga bisa. Tingkat jenis utama interferon digunakan adalah interferon alfa, interferon beta, interferon gamma, dan suatu kelompok yang glikoprotein yang dibuat oleh sebagian besar sel eukariotik sebagai respon terhadap pembentukan berbagai virus dan agen pasukan virus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madia Anika Putri Maeswari dengan 3 digit NIM terakhir 230. Baik, izin melanjutkan ke pengertian dan juga fungsi dari imunosupresan. Imunosupresan sendiri adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan kerja dan mengurangi kekuatan sistem kekebalan tubuh. Obat ini biasanya digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun, penyakit yang dimediasi oleh imun, dan juga pencegahan reaksi penolakan pasca transplantasi organ. Berdasarkan penelitian, imunosupresan bekerja dengan berbagai mekanisme untuk menjalankan fungsinya, antara lain dengan menghambat proliferasi limfosit, yaitu sel imun yang aktif dalam respon imun adaptif, memblokir sinyal yang memicu respon imun, serta mengganggu proses yang berperan dalam aktivasi sistem imun. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Surya Diputra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Izin untuk mempresentasikan mengenai imunosupresan alami dan juga sintetik. Untuk imunosupresan alami itu ada kapulaga. Biji dan ekstrak air dari biji kapulaga itu diketahui mampu menekan sitokin proinflamasi dan pada akhirnya memberikan efek imunosupresan. Lalu yang kedua ada temu kunci.
Temu kunci itu memiliki beberapa zat, namun yang akan saya bahas di sini ada dua. Yang pertama ada panduratin A yang diketahui mampu menurunkan mediator alergi, dan ada kardamonin yang diketahui mampu menurunkan mediator inflamasi. Yang ketiga ada lempuyang. Zat zerumbun dan juga ekstrak etanol pada lempuyang itu diketahui mampu memberikan efek imunosupresan. Selanjutnya kita lanjut ke imunosupresan sintetik. Pada imunosupresan sintetik, kita mungkin sudah tahu bahwa tacrolimus itu memang zat yang mampu memberikan efek imunosupresan. Namun di sini saya coba ambil contoh bahwa tacrolimus berdasarkan beberapa penelitian itu dikatakan mampu menurunkan perkembangan dari DNDSA, yang mana ini adalah de novo donor specific antibody. Antibody yang muncul khususnya pada antigen dari donor saat dilakukan transplantasi organ. Jadi di sini tacrolimus diketahui mampu menekan antibodi tersebut sehingga tidak ada penyerangan dari antibodi secara berlebihan demikian. Lalu ada yang namanya glukokortikoid yang mungkin juga sudah kita ketahui bersama. Jadi selain imunosupresi, glukokortikoid mampu memberikan efek vasokonstriksi, antiinflamasi, dan antiproliferatif. Dan pada penyakit-penyakit kronis, biasanya glukokortikoid itu digunakan pada penyakit SLE, asma, radang usus, dan juga PPOK. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja imunostimulan. Sebelumnya perkenalkan saya Triwan Santuri dengan 3 digit NIM terakhir 079. Peneliti mengklasifikasikan imunostimulan berdasarkan asal dan cara kerjanya, seperti produk bakteri, karbohidrat kompleks, vaksin, sitokin, dan ekstrak tumbuhan. Yang pertama imunostin, yaitu imunostimulan sintetik. Mekanisme kerjanya meningkatkan respon imun dan merangsang aktivasi makrofag dan sel T, meningkatkan produksi sitokin serta aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker. Yang kedua, bestatin, juga imunostimulan sintetik. Mekanisme kerjanya mengikat limfosit dan makrofag, menghambat leusin aminopeptidase, meningkatkan efek antitumor dari agen kemoterapi seperti bleomycin. Yang ketiga, levamisol, yaitu imunostimulan sintetik juga. Mekanisme kerjanya merangsang limfosit T dan B serta monosit dan makrofag. Yang keempat, thalidomid, yaitu imunostimulan sintetik. Mekanisme kerjanya mengurangi produksi TNF-alpha pada pasien dengan erythema nodosum leprosum, meningkatkan aktivitas sel T juga. Kemudian yang kelima, isoprinosin, yaitu imunostimulan sintetik juga. Mekanisme kerjanya meningkatkan kadar sitokin dan meningkatkan proliferasi limfosit T. Yang keenam, glukan, termasuk karbohidrat kompleks yang mengikat reseptor spesifik pada makrofag, meningkatkan pelepasan sitokin, dan meningkatkan mekanisme antitumor dan resistensi infeksi. Yang ketujuh, trihasol, juga termasuk karbohidrat kompleks, menginduksi aktivasi makrofag dan sel dendritik, meningkatkan produksi oksida nitrat dan sitokin. Yang kedelapan, prebiotik, juga termasuk karbohidrat kompleks, meningkatkan pertumbuhan bakteri komensal dan berinteraksi dengan reseptor pengenalan pola atau PRR. Yang kesembilan, enterotoksin, termasuk tipe adjuvan, merangsang aktivasi sel dendritik, meningkatkan produksi antibodi, dan meningkatkan pengenalan antigen oleh sel imun. Yang kesepuluh, oligonukleotida CPG, termasuk adjuvan yang menginduksi aktivasi sel B dan meningkatkan respon imun seluler melalui pengaktifan TLR9. Yang ke-11, imiquimod, termasuk adjuvan, mengaktifkan TLR7, merangsang pematangan dan migrasi sel dendritik, serta meningkatkan produksi sitokin seperti interleukin 12. Dan yang terakhir, tumbuhan herbal, termasuk imunostimulan plant derivat yang bertindak sebagai perangsang sistem imun dengan merangsang pertumbuhan, meningkatkan nafsu makan, dan sifat antimikroba. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Gede Permantia Prata Putra dengan 3 digit NIM 105. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari imunosupresan. Pada pasien autoimun, terapi imunosupresan memiliki peranan penting untuk memodulasi respon imun yang berlebihan sehingga dapat menghambat perburukan penyakit, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan juga meningkatkan harapan hidupnya. Meskipun demikian, terapi imunodepresan telah dilaporkan dapat mengakibatkan komplikasi yang berat yaitu pneumonia. Berikut adalah obat-obat dari imunosupresan dan juga mekanisme kerjanya dan juga efek sampingnya, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat pada paper. Penggunaan imunostimulan dalam terapi klinis semakin diminati karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh
dengan efek samping minimal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwasanya kombinasi ekstrak etanol dari benalu dan juga kunyit putih dalam perbandingan 1:1 mampu meningkatkan respon imun secara optimal pada hewan percobaan, sehingga mengindikasikan potensi besar imunostimulan alami dalam terapi imunomodulasi yang aman dan juga efektif. Penelitian mengenai ekstrak jahe merah menunjukkan potensinya juga dalam meningkatkan respons imun pada hewan uji, terutama dengan merangsang sel imun atau meningkatkan produksi antibodi. Temuan ini menambah daftar bahan alami yang dapat dijadikan imunostimulan alternatif dengan efek samping minimal, serta juga membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk menemukan kombinasi sinergis yang dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan klinis dan terapi dari imunosupresan. Jadi, imunosupresan ini merupakan obat yang dirancang untuk menekan atau mengurangi kekuatan respons imun tubuh. Nah, penggunaan klinis dan terapi dari imunosupresan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan transplantasi organ dan pengobatan penyakit autoimun. Dalam transplantasi organ, imunosupresan ini bekerja dengan menekan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh yang bertanggung jawab untuk penolakan organ. Nah, dengan penggunaan imunosupresan, tingkat penolakan organ dapat berkurang secara signifikan. Kemudian, imunosupresan juga digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun yang parah, seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan multiple sclerosis. Di mana imunosupresan ini berfungsi dengan mengendalikan respons imun yang berlebihan ini dengan menekan aktivitas dari sel-sel kekebalan tubuh yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dan dengan mengurangi serangan kekebalan terhadap jaringan tubuh, obat-obatan ini dapat membantu mengendalikan gejala penyakit autoimun, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan meningkatkan stabilitas kesehatan pasien. Izin dokter, saya Octavio Jero Kunchoro-Jati dengan NIM terakhir 001, izin untuk menjelaskan kesimpulan dari studi project SGD A1 untuk blok ini. Jadi imunodulator adalah zat atau substansi yang dapat mempengaruhi sistem imun, baik yang berefek menekan atau imunosupresan, berefek meningkatkan atau imunostimulan, atau menyebabkan jaringan menjadi tidak responsif terhadap suatu antigen atau bisa disebut tolergen. Imunostimulan adalah zat atau senyawa yang dapat merangsang atau meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Mekanisme kerja imunostimulan beragam sesuai dengan jenisnya. Salah satunya adalah dengan merangsang sistem limfosit T dan B, serta monosit dan makrofag, meningkatkan aktivitas sistem imun yang non-spesifik. Sambiloto, meniran, dan jahe merah adalah beberapa contoh imunostimulan alami, sedangkan levomasol dan interferon adalah contoh imunostimulan sintetik. Imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan kerja sistem kekebalan tubuh. Mekanisme kerjanya juga berbeda tiap tipe dan jenisnya. Namun salah satunya adalah dengan cara mengurangi jumlah limfosit, monosit, dan eosinofil yang bersirkulasi dengan menghambat produksi dari sitokin. Contoh imunosupresan adalah kapulaga, temu kunci, dan lempuyang. Sedangkan contoh yang sintetik adalah tacrolimus dan glukokortikoid. Sekian dan terima kasih.